Halo listener, jumpa lagi di channel Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan sebuah tips ya, bagaimana tahapan-tahapan untuk memulai sebuah kontes desain, khususnya bagi teman-teman yang baru terjun di dunia kontes ataupun yang masih pemula. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan step-stepnya, jadi simak terus dari awal sampai akhir ya, jangan di skip. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tips-tipsnya, saya mohon kepada teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung menuju ke videonya. Tapi sebelum itu, seperti biasa guys, kita akan intro dulu ya. Halo, selamat datang kembali teman-teman. Berjumpa lagi di channel Desain. Oke, di video kali ini saya akan coba membahas ya beberapa tahapan ataupun step-step ya untuk bisa memulai kontes desain bagi pemula. Nah, tutorial ini saya khususkan untuk pemula ataupun bagi teman-teman yang baru terjun di dunia kontes maupun yang masih awam tentang kontes desain ya, supaya teman-teman nanti bisa tahu step-stepnya apa saja yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Saya rasa video ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya, karena akan mengandung beberapa materi yang sangat baik sekali untuk teman-teman ya, agar teman-teman ini nggak salah melangkah ya ketika teman-teman mengikuti kontes ya, ataupun tidak sampai salah langkah dalam kontes ya, dan tidak melanggar ketentuan yang ada di dalam kontesnya. Bagaimana caranya untuk memulai kontes desain itu? Kita langsung mulai aja di slide yang pertama teman-teman ya. Nah, untuk memulai kontes desain yang perlu kita perhatikan baik-baik ya, yaitu dengan cara memahami sebuah brief ya. Karena dengan memahami sebuah brief ya dengan baik tentunya ya, maka kita akan bisa memulai kontes desain itu dengan baik, dan kita bisa menentukan desain kita itu akan ke arah mana ya, ataupun desain kita itu nanti akan sesuai dengan yang diinginkan oleh si kontes holder ya, ataupun klien ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Dengan memahami brief dengan baik dan cermat ya, maka kita akan bisa membuat ataupun memulai kontes itu dengan baik teman-teman. Nah, dengan memahami brief itu juga, maka kita bisa mengetahui ya apa-apa saja kebutuhan yang klien inginkan ya. Jadi kita nggak asal kontes saja teman-teman, nggak asal bikin kontes saja, tapi kita benar-benar memahami apa yang sudah dibutuhkan oleh si kontes holder ataupun klien ya. Jadi kita nggak asal nebak-nebak kira-kira nanti desain kayak gini itu benar atau enggak ya, atau salah atau enggak, itu enggak seperti itu ya, karena kita sudah mempunyai patokan ataupun kita sudah memahami brief yang sudah diberikan oleh klien. Jadi kita tinggal menerjemahkan apa yang sudah ada di brief itu ke dalam bentuk visual ataupun ke dalam bentuk desain grafis ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, tujuannya dari memahami brief yang baik itu seperti itu. Jadi teman-teman yang baru ngontes ataupun baru mulai ya, saya rasa teman-teman harus memahami brief itu dengan baik ya, sebelum teman-teman mulai mengerjakan ataupun mulai ngontes ya. Karena kalau kita nggak bisa memahami brief dengan baik ya, kita ngontesnya akan asal-asalan dan desain kita juga tidak akan baik ya hasilnya ya. Nanti hasilnya juga akan asal-asalan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, nah tahapan yang kedua yaitu lakukanlah riset. Nah, ini adalah riset ini adalah penting ya, karena riset itu bagian dari pengembangan alur dari sebuah desain grafis ya. Yang pertama itu kan biasanya sebelum kita mulai desain ataupun menggambar ya, yang pertama itu kita memahami brief ya, ataupun membaca brief. Kemudian yang kedua itu setelah kita bisa memahami brief dengan baik, kita juga harus melakukan riset nih. Nah, riset itu seperti apa? Riset itu melakukan uji coba ya, ataupun melihat-lihat contoh-contoh dari kompetitor yang sudah ada teman-teman. Misalkan kita mau bikin desain logo, nah nanti kita riset dulu desain logo apa saja yang sedang marak ataupun sedang tren di kalangan para pegiat desain ya. Jadi kita nanti lihat contoh-contohnya seperti apa, tapi kita jangan tiru teman, tapi kita harus bikin beda yang versinya lebih baru, ataupun bikin versi yang lebih fresh ya. Jangan kita meniru ya, nanti kalau kita meniru itu akan jatuhnya itu ngejiplak ya, bukan mengembangkan dari sudah ada, itu bukan ya. Jadi kita harus melakukan riset terlebih dahulu tentang desain apa yang akan kita bangun ya, ataupun yang akan kita buat. Baru setelah kita menemukan riset ataupun menemukan
riset yang tepat, maka kita baru bisa membuat desain. Jadi riset itu penting ya, karena riset itu adalah bagian penting dari sebuah pengembangan visual ataupun pengembangan desain grafis ya. Kemudian yang ketiga, gunakanlah konsep desain yang tepat. Nah, ini adalah sangat penting juga ya. Ketika kita mendesain, kita harus bisa memberikan konsep ataupun membuat konsep yang tepat ya. Jangan sampai kita mendesain itu tanpa memperhatikan pesan ataupun message apa yang akan disampaikan oleh si audiens ya. Jadi kalau misalkan kita bikinnya itu salah-salah ya, ataupun tidak sesuai dengan apa yang diberikan dari brief ya, ya nanti kita desainnya akan asal-asalan juga ya, dan hasilnya juga tidak akan maksimal teman-teman ya, atau bahkan hasilnya akan buruk sama sekali ya. Jadi dengan memahami konsep desain yang tepat, maka kita bisa menyampaikan pesan itu dengan jelas. Misalkan kita bikin desain tentang ya, ini misalkan contoh ya supaya teman-teman paham. Misalkan teman-teman bikin desain tentang penanganan penyakit katarak di kalangan pedesaan ataupun di kalangan desa. Nah, itu teman-teman nanti pasti kan bikin desain ya tentang cara penanganan penyakit katarak ya di pedesaan. Nah, itu teman-teman kan bikin, pasti ada gambar orang sakit misalkan, ataupun ada gambar orang demam, ataupun gambar orang lagi sakit mata itu kan. Nah, pasti teman-teman nanti kan pasti akan berpikiran, oh ini kalau misalkan teman-teman sudah memahami brief dengan baik ya, pasti teman-teman nanti kan tahu gambar apa ataupun gambar image apa saja yang tepat untuk bisa mewakili dari desain yang saya buat. Jadi kita desain itu nggak salah desain ya. Nah, misalkan kita bikin desain tentang penyakit katarak ya, teman-teman nanti bikinnya gambar orang lagi sakit mata ya, ataupun lagi operasi mata itu kan. Nah, itu jadi pesan kita itu harus disampaikan dengan jelas dan dengan baik teman-teman. Jangan sampai kita bikin desain tapi tanpa adanya pesan ataupun visual yang mewakili dari apa yang ingin disampaikan. Nah, kalau misalkan kita bikin desain tapi tanpa adanya pesan yang jelas kan, itu kan sangat sulit sekali ya, ataupun itu akan menyulitkan si audiens untuk memahami desain kita itu menyampaikan apa sih itu. Nah, jadi kan seperti itu. Sama halnya dengan iklan ya. Kalau misalkan kita lihat iklan di TV kan pasti ada maksud dan tujuan tertentu, ataupun ada pesan apa yang ingin disampaikan dari iklan tersebut ya. Jadi tanpa kita memahami sebuah konsep dan desain yang tepat ya, ini akan berakibat fatal teman-teman. Jadi kita nggak akan bisa memberikan desain yang jelas kepada audiens ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang keempat ya, gunakanlah teknik desain yang tepat. Kalau tadi konsep, sekarang kita beralih ke teknik ya. Nah, teknik itu biasanya berurusan dengan yang namanya tipografi, kemudian warna, kemudian bentuk logo ya. Terus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teknik itu yang berhubungan dengan teknis ya. Nah, penggunaan tipografi ini penting ya teman-teman ya, karena berhubungan dengan desain yang akan kita bikin. Misalkan kita membuat desain untuk perusahaan teknologi ya, maka kita tipografinya ataupun model fontnya itu yang model-model yang modern ataupun model-model yang menggunakan sans serif seperti ini. Nah, misalkan seperti ini teman-teman contohnya. Ini ada logo sepatu Adidas ya. Ini kan logonya keren banget ya. Dan kebanyakan kalau font-font ataupun logo-logo yang modern kayak gini ya, ataupun logo-logo yang simpel kayak gini, dia menggunakan font yang simpel juga ya. Contohnya seperti ini. Ini kayaknya fontnya apa ya? Ini fontnya khusus sih ya. Yang model-model Gotham ya, model-model Nexa itu, atau Arial ini kan. Nah, dia itu font yang tanpa kait ataupun nggak ada runcing-runcingnya, ataupun nggak ada kaitnya ya. Di sini kan nggak ada runcingnya ya. Semuanya sudutnya halus semua ya, sudutnya halus semua ya. Nah, ini adalah ciri-ciri font yang modern ataupun font yang kekinian ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan bikin logo yang simpel kayak gini ya, fontnya juga harus simpel ya. Ini ada contohnya ya. Ini font simpel yang fontnya itu nggak ada kaitnya ataupun nggak ada runcing-runcingnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa memadankan ataupun mencocokkan lah, memantaskan sebuah logo ataupun membuat logo itu sesuai dengan warna dominan dari perusahaan tersebut ya. Misalkan teknologi ya,
identiknya dengan warna biru ataupun orange ataupun hijau ya. Misalkan teman-teman bikin perusahaan untuk makanan ya, mungkin warnanya lebih tepat ke arah merah marun ya, ataupun merah ataupun kuning ya, seperti itu. Jadi dengan adanya pemilihan font dan bentuk font dan warna yang tepat ya, maka kita bisa mengkomunikasikan sebuah brand ataupun sebuah merek dari suatu perusahaan tertentu. Jadi seperti itu ya, maksud dari teknik desain yang tepat itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita salah mendesain ya, gara-gara kita nggak memahami teknik desain yang tepat ini. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kemudian salah satu hal yang paling utama yang kita pelajari yaitu ketika kita sebagai pemula ya, untuk mau terjun ke dunia kontes ya, kita harus menggunakan presentasi yang menarik, teman-teman. Jadi presentasi kita itu nggak boleh asal-asalan. Kita harus bikin presentasi mockup yang menarik dengan menggunakan sebuah tampilan mockup. Nah, tampilan mockup ini teman-teman bisa download di Google ya, ataupun di internet. Ini banyak kok penyedia website penyedia mockup yang gratisan ataupun yang bagus-bagus. Ataupun kalau teman-teman punya uang lebih ya, teman-teman bisa menggunakan mockup yang berbayar ya. Nah, kalau mockup yang berbayar dan mockup yang gratisan itu ada bedanya, teman-teman. Biasanya kalau yang gratisan ya itu mockupnya itu pasaran ataupun sudah banyak yang pakai ya. Tapi kalau yang berbayar ya biasanya itu mockupnya beda, teman-teman, beda dan jarang sekali orang yang memakai ya, kecuali orang-orang yang sudah mungkin punya kelebihan uang ya, dia bisa memakai mockup yang berbayar secara free ataupun secara terus menerus ya, setiap bulan itu nggak masalah kan ya. Jadi teman-teman misalkan ada uang lebih ya, teman-teman bisa gunakan mockup yang dibayar. Tapi ini nggak keharusan, bukan suatu keharusan, teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan mockup yang gratisan. Banyak juga kok website yang menyediakan mockup gratisan seperti 1001 mockup ataupun mockup world ya. Itu teman-teman nanti bisa cari sendiri di Google. Banyak website ataupun situs yang menyediakan mockup gratisan. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Dengan menggunakan mockup ini calon klien nanti ataupun kontes holder ya akan bisa tertarik dengan desain teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman si klien itu tertarik ya, nanti teman-teman desainnya akan terpilih sebagai pemenang ya, seperti itu ya. Ini ya nggak menjamin juga sih, nggak menjamin kalau mockup itu bisa menang ya, teman-teman ya. Tapi seenggaknya kalau kita bisa menggunakan mockup itu dengan baik ya, ataupun dengan menggunakan tampilan yang sangat keren ya, maka kita akan berpeluang bisa menang kontes ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, nah ini pesan juga kepada teman-teman semua ya. Ketika kita mulai desain ya, ataupun kita baru mulai sebuah kontes desain ya, kita jangan sampai pernah menjiplak, teman-teman. Jangan pernah menjiplak ataupun meniru karya desain milik orang lain ya. Nah, ini adalah sudah merupakan patokan ya, ini pun sudah merupakan sebuah aturan yang sangat penting sekali dipegang teguh oleh semua desainer ya, baik itu yang sudah profesional ataupun yang sudah advance ya, ataupun mereka yang baru terjun di dunia kontes ya, ataupun yang masih awam ya. Jadi jangan sampai pernah menjiplak karya desain dari yang lain, karena nanti ujung-ujungnya teman-teman akan kena report dan nanti teman-teman bakalan kena suspend ya kalau misalkan ketahuan teman-teman mencontek. Ini nggak boleh sama sekali ya. Jangan pernah teman-teman menjiplak ataupun meniru karya yang lain. Bikinlah karya yang original milik hasil karya teman-teman sendiri ya. Karena sejelek-jeleknya karya teman-teman itu masih bagus ya, masih wajar bila teman-teman menggunakan karya teman-teman sendiri dibandingkan teman-teman dapat bintang 5 tapi itu hasil karya orang lain ataupun hasil mencuri ide dari orang lain ya. Itu nggak boleh, teman-teman ya. Itu jangan sampai kita menjiplak karya desainer orang lain, dan kita harus menunjukkan kalau kita itu benar-benar desainer yang pro ataupun benar-benar desainer yang menjunjung tinggi asas profesionalitas dalam mendesain sesuatu gitu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya pesan-pesan ataupun pembahasan ataupun step-step dari saya tentang cara memulai desain kontes desain ya untuk pemula. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman ya. Dan apabila ada pertanyaan ataupun saran, silakan sampaikan di kolom komentar.
Nanti saya akan coba bantu jawab ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita jumpa lagi di next video. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.